Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ibu di hari ini. Semoga kalian, anak-anak Ibu, nama anak 6B masih dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pelajaran kita di muatan pelajaran PPKN. Hari ini kita masih masuk ke tema 1, selamatkan makhluk hidup. Kita sudah ke subtema ketiga, ayo selamatkan tumbuhan, hewan dan tumbuhan. Apa yang kita pelajari kita masih membahas tentang Pancasila. Sekarang yang kita bahas, yang perlu kamu tahu, Pancasila itu tidak hanya diterapkan kepada manusia, tetapi juga dapat diterapkan atau digunakan kepada makhluk hidup lainnya, seperti hewan dan tumbuhan. Minggu lalu kita sudah membahas Pancasila itu, penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari berkaitan dengan manusia. Nah, hari ini kita akan berbicara Pancasila itu penerapannya kepada hewan dan tumbuhan. Coba perhatikan gambar yang Ibu berikan. Hewan-hewan ini dan tumbuhan ini adalah hewan peliharaan yang biasa kalian ada di rumah kalian dan tumbuhan juga yang biasa ada di rumah kalian. Nah, apa sih contoh penerapan sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan terhadap hewan dan tumbuhan? Yang pertama, sila pertama, melindungi dan merawat hewan dan tumbuhan itu sebagai tanda syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa atas ciptaannya. Ini adalah sila pertama. Sila kedua, menolong hewan yang terluka dan tumbuhan yang sudah layu. Sila ketiga, memiliki kebanggaan terhadap hewan-hewan asli Indonesia yang unik dan beragam. Sila keempat, kita berdiskusi untuk menentukan jadwal pembagian membersihkan kandang hewan dan jadwal menyiram tanaman. Sila terakhir, sila kelima, melaksanakan kewajiban dan hak kita dalam menyayangi hewan dan merawat tumbuhan. Itulah penerapan sila-sila Pancasila terhadap hewan dan tumbuhan yang bisa kita lakukan di rumah kita sehari-hari. Apa sila pertama Pancasila kalian masih ingat? Bunyinya ketuhanan yang Maha Esa. Perhatikan gambar yang Ibu berikan. Gambar pertama dan gambar kedua. Menyayangi hewan merupakan salah satu bentuk pengamalan Pancasila, sila pertama Pancasila. Ya, gambar yang Ibu perlihatkan itu kita sedang menyayangi hewan di rumah. Hewan apa? Biasanya ada di rumah kucing. Ya, dibersihkan kandangnya, diberikan makan. Itu adalah bentuk penyayangan kita terhadap hewan dan ini termasuk sila pertama Pancasila. Nah, apa saja perilaku yang dapat kamu lakukan untuk menyayangi hewan dan tumbuhan yang ada di sekitarmu? Seperti contoh yang Ibu sudah berikan, itu adalah salah satu contoh perilaku yang dapat kamu lakukan. Nah, selain itu apa lagi? Perhatikan gambar yang Ibu berikan. Manusia diharuskan untuk peduli terhadap hewan yang ada di lingkungan sekitar. Bagaimana cara menyayangi hewan dan tumbuhan? Cara menyayanginya adalah memberikan makanan yang sesuai, menyediakan tempat atau kandangnya, memelihara kebersihan kandang, dan yang terakhir, menjaga kesehatan hewan. Hewan yang kita pelihara itu biasanya ada tujuannya. Seperti apa? Seperti diambil telur dan dagingnya. Serta dia manfaatkan tenaga. Perhatikan gambar yang Ibu berikan.
Bersedia menolong orang lain merupakan pengamalan sila kedua Pancasila. Di gambar Ibu perlihatkan seorang yang sedang jatuh dari sepeda. Biasanya sikap kamu kalau ada teman yang jatuh dari sepeda, kamu adalah menolongnya. Penolongan kamu itu merupakan pengamalan sila kedua Pancasila. Nah, bagaimana bunyi sila kedua Pancasila? Mesti ingat, kemanusiaan yang adil dan beradab. Apa saja perilaku yang menunjukkan pengamalan sila kedua Pancasila? Yuk kita sebutkan. Kita bahas lagi ke sila ketiga Pancasila. Nah, ini ada gambar apa ini? Hewan apa? Hewan komodo, Bu. Iya. Memiliki kebanggaan terhadap hewan unik dan langka yang ada di Indonesia. Menyelesaikan yang keempat ya. Sekarang masuk ke sila keempat. Menyelesaikan atau memutuskan masalah dengan jalan diskusi atau musyawarah merupakan salah satu pengamalan sila keempat Pancasila. Apakah hidup poros itu merupakan pengamalan Pancasila sila kelima? Ayo kita sebutkan lagi. Pengamalan Pancasila sila keempat dan pengamalan Pancasila sila kelima secara bergantian. Bisa? Bisa. Tugas buat kalian, bagaimana sikapmu ketika melihat peristiwa berikut? Ibu perlihatkan gambar, kamu berikan pendapat kamu. Tugas kamu adalah memberikan pendapat kamu di buku tulismu terhadap gambar yang ibu berikan. Bagaimana sikapmu terhadap gambar pertama, terhadap gambar kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Sesuai urutan ya, menyelesaikan tugasnya. Demikian penjelasan Ibu hari ini. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.